Halo teman-teman ya, ini Mat Pagi ya. Hari ini nih hari Sabtu ya. Tadi saya masih menanyakan mbaknya gimana, baik katanya. Terus si mami yang kaya raya ini katanya mau sewa pengacara. Wong sugih susah, orang kaya itu gak bisa direndahkan. Apalagi yang dari miskin ke kaya, wis sudah. Orang itu kalau sudah jumawa, merasa di atas, nggak akan pernah lihat ke bawah. Oke? Begitulah orang Indonesia ya. Apalagi ya sebenarnya kalau mikirin orang kaya, wah temannya Kak Boni itu kaya-kaya gitu. Ada yang punya ini, punya itu, tapi nggak ada yang bersuara, ngerti nggak? Nggak ada mereka merendahkan, walaupun Kak Boni miskin tuh, mereka nggak pernah merendahkan saya itu, menganggap saya itu paling kecil. Ataupun kalau Kak Boni lagi bernegosiasi ya, bertemu dengan orang-orang besar tuh yang kayak kemarin tuh Kak Boni itu nego dengan perusahaan yang gede banget untuk memasukkan orang yang ada di Hongkong tuh. Innalillahi teman, dia menghargai Kak Boni sampai segitunya, padahal dia kaya sekali, ngerti nggak? Dia punya perusahaan yang ada di Jepang, ada di Hongkong, punya hotel, perhotelan, karena lagi mau membangun usaha. Wah, memperlakukan Kak Boni itu kayak manusia. Tapi kalau kita nih ya, kalau kita orang Indonesia, kayak sedikit saja itu yang memang orang yang nggak punya itu ya, wah udah gak lihat kita udah. Kalau dia pikir kita itu cuma kakinya, telapak kakinya yang harus dia injak, begitu ya. Kalian harus tahu ya, di saat Kak Boni memberikan pertemuan sama orang itu mau kerjasama ya, mudah-mudahan goal ya. Ini nanti kalau goal udah saya kasih tahu. Jadi saya itu bertemu dengan beberapa dokter itu ya, itu beberapa meja. Terus dia yang punya perusahaan, saya itu dihargai lo di situ. Walaupun Kak Boni juga jelek rupanya lo, ngerti nggak? Tapi kamu enggak ya ternyata. Oke teman-teman ya, kita mulai nih. Ini bukan tarung namanya, ini bukan pertempuran. Ini penjelasan untuk orang kaya yang satu ini yang masih tetap jumawa ya, masih kamu merasa dilindungi dengan suamimu mungkin ya. Tapi ingat ya, hukum tidak akan tebang pilih di Hongkong, ngerti nggak? Kamu ya, tak kasih tahu kesalahan-kesalahan kamu dulu. Tadi saya udah bikin video, karena orang kantor ngurusi saya delete aja dulu, saya bikin yang fokus aja. Kamu setelah kamu pukuli, ini pelanggaran yang kamu ini inget tuh, kalau mau sewa pengacara kan katanya sewa pengacara nih, kamu kasih tahu pengacaramu ya. Kamu di saat kamu pukuli orang itu, kamu rampas HP-nya, oke, kamu bikin videonya. Setelah kamu mengedit, kamu kirim ke keluarganya, kamu kirim ke anaknya, kamu kirim ke keluarganya, kamu kirim ke teman-temannya, pakai HP anak itu juga, dan itu masih ada rekodnya. Oke, paham? Itu namanya apa? Perampasan. Perampasan barang apapun alasannya tetap nggak boleh. Nah itu pelanggaran kamu itu. Anak itu tidak pernah blacklist kamu, tidak pernah diblokir, kamu WhatsApp juga dibalas, dia bilang masih belum ada waktu, oke? Dia pinjam bank itu ya, pinjam kamu itu ya salah kalau dia nggak bayar. Ya saya tidak membenarkan ya teman-teman ya, bagi yang punya utang nih ya, saya tidak membenarkan kalian hutang tidak dibayar. Tetapi lebih saya tidak membenarkan lagi kalau kamu cara menagihnya itu kamu pukuli. Oke, dan terus setelah kamu pukuli, kamu up keluar, setelah viral, terus yang salah itu yang kan goblok ya, ngerti nggak sih? Kamu itu mukulin orang ya jadi video, goblok, ngerti nggak? Setelah di video, dikirim ke keluarganya, kamu tahu nggak? Ke teman-temannya, ke tetangganya, kamu tahu nggak? Itu cara yang paling barbar, itu cara setan, itu bukan cara manusia. Anaknya dia di Indonesia dikirimi video di saat ibunya dipukuli, kamu tahu nggak? Itu teman-teman ya, itu akan bikin trauma ke anak tersebut, atau ingatan dia tidak akan pernah hilang kalau ibunya diperlakukan hal yang sama. Kamu harus tahu ya, anak kecil nih kalau nggak bisa berbuat, saya nih nggak bisa berbuat, saya akan melihat dan saya akan memendam, saya akan merekam memori itu tadi, saya akan mencarinya di saat saya punya tenaga. Kamu harus tahu, untuk saat ini mungkin mbaknya masih butuh bantuan kamu, pinjam uang kamu ya, terima kasih ya kamu pinjam itu. Tetapi di saat next itu rezeki yang ibunya
cari ini. Nah, dia juga nggak mau overstay, teman-teman, nggak ada orang mau overstay, oke? Dia cari, dan harta ini, uang yang dia dapat untuk dikirim ke anaknya, pendidikan anaknya, dia saat anaknya itu jadi manusia yang berguna, kalian akan dicari. Kalian akan dicari. Sedangkan mbaknya itu simpan foto-foto kamu, dia akan cari loh. Kamu harus tahu, karma itu akan mencari jalannya sendiri, dan dia tidak akan pernah salah, ngerti? Dan apalagi yang mukuli kamu jangan merasa sekarang kamu didekeng, ada dekengannya itu bosmu gede itu. Kamu jangan merasa itu. Tidak ada yang kebal hukum di sini. Kamu tahu kan saya kemarin kemana? Saya udah tanya ke imigrasi, saya tanya, udah saya akan urus itu semuanya mestinya. Email nanti kita akan laporkan semuanya. Jadi kamu harus tahu itu ya. Kamu nggak pernah mikirkan itu dampaknya ke anak tersebut di keluarga Indonesia. Itu traumanya sangat besar. Di saat ibunya berdarah, kamu pakpok itu nggak bagus. Andai kan saya nih, ibuku, kamu lakukan seperti itu, gue habisin. Seandainya emakku ini kamu lakukan hal yang kayak gitu, tak cari kamu sampai ke manapun, ngerti? Ya itu, kamu harus tahu itu. Jadi jangan menabur sesuatu jika kamu nggak ingin menikmati hasilnya. Jangan kamu merasa kamu di Hong Kong, oh kamu sekarang punya anak di Hong Kong, terus kamu punya dekengan kuat, kata kamu pikir bojomu aja doyan orang Indonesia, emang kamu pikir nanti dia nggak doyan orang Indonesia yang lainnya? Apa kamu akan terlalu terus cantik? Enggak tahu, masih ada temennya cantik-cantik lain. Emang kamu pikir tidak ada yang menggoda suamimu? Orang sama orang Indonesia aja dia mau. Orang logikanya kita pakai itu, kalau orang di Hong Kong sendiri, ya mestinya dengan negaranya lah, satu warganya, satu rumpun. Ya enggak sih? Kalau dia mau orang Indonesia mau, nanti juga mau orang Indonesia mau, apalagi lingkungan kamu juga lingkungan orang Indonesia. Kamu pikir teman dekatmu nggak pingin suamimu? Ya teman-teman ya, ayo kita doain yuk supaya nanti diselingkuhin. Bagaimana? Terus sampai sekarang juga belum nikah kan? Kamu tahu nggak, otaknya orang bisnis itu dia akan menghitung untung dan rugi. Tatan, Hufai ngowan nih lah, ngowan Joa. Ya kok mam. Jangan diambil dulu misalnya Pak, tanya dulu ya. Lojo visa. Jangan diambil. Oh moloji. Yang mulu. Isa wa moloji tak sini kan tapi cece. I don't know. Dan sini aku tuh takan. Gitu ya. Jadi otomatis kan jangan merasa kamu punya segalanya. Kamu harus tahu itu, jangan merasa. Satu ya, kamu transfer, anak itu terima uang, transferan duitnya di Alipay, aku ingin itu tak saya laporkan Alipay-nya di mana, Alipay-nya siapa, atas nama siapa, WeChat-nya juga atas nama siapa. Kalau kamu paper, kamu punya Alipay, saya akan pertanyakan Alipay-nya kenapa. Orang paper itu orang paling miskin, padahal dia kaya lo ya. Orang paper itu mengharapkan suaka dari negara penempatan sini, dan dia mengemis untuk minta uang dan mengemis kembali untuk bayar rumah. Jadi orang miskin yang minta uang dari pemerintah. Nah, ingat itu. Tapi kalau kamu ada kegiatan keuangan di dalam rekening, berarti kamu membohongi pemerintah. Gitu. Membohongi pemerintah itu pelanggaran sangat berat sekali. Oke? Kamu nampung orang overstay selama 2 bulan 7 hari, itu juga pelanggaran. Apalagi bodyguard kamu itu loh, pembantumu, itu kan tukang menjaga anakmu tuh, itu juga overstay, dan situ juga melanggar aturan. Ingat ya, siapapun manusianya, kalau menampung orang overstay itu tetap ada masalah hukum di dalamnya. Oke? Jadi kamu harus paham itu dulu. Kamu paham dulu undang-undang. Gini, memang kamu itu melanggar aturan, kamu mending mundur, tarik mundur ke belakang, saya akan diam.
Tapi lek kamu masih mengganggu anaknya dan kamu masih mengganggu saya akan maju kemana-mana. Kak Buni lek maju tuh iso bercabang-cabang. Kamu diam stay di tempatmu, kamu ngakui salah, selesai. Saya akan tutup. Dan saya akan nanti, ini kalau kamu masih maju, saya itu kemana-mana, nanti larinya kemana-mana. Orang dibilang aku itu nggak ada kerjaan, oke? Dan saya banyak waktu, kamu harus tahu itu. Kamu harus tahu itu. Aku di Hong Kong dari tahun 99 sampai hari ini. Apa yang sudah saya lewati semua sudah. Penjara wis, tak omongi. Lek kon tukaran mbek uang, waduh, tenan. Saya itu jiwa-jiwa sudah jiwa paling buruk. Nggak ada jiwanya Kak Bun itu baik, buruk semuanya. Tapi itu kalau kamu awali loh. Tapi saya akan baik sama kamu jika kamu juga baik. Jadi intinya gitu ya. Jadi ini spill sedikit aja, kamu harus tahu itu. Trauma anaknya tidak bisa dikembalikan. Ya, nanti andaikan saatnya kamu kan punya anak nih. Nggak tahu anakmu lanang apa wedok sih ya. Next itu ya, di saat anakmu gede nih, video itu dikirim balik ke anakmu. Atau video itu semua tahu nggak sih? Video itu dikirim balik ke anakmu. Wah, anakmu akan bangga mah sama kamu. Yang kamu tukang mukulin orang. Ya, ting dia tanya. Ý tiếng cái cũng suy ghê không tả anh ghê chị chín chế mình sẽ tả mà hả mấy huy cổ mà